Jangan pernah keluarkan uang yang tidak ada di kantongmu. Artinya apa? Utang. Salah satu hal yang buat hancur yaitu utang. Usahakan jangan beli sesuatu yang kau tak mampu, terlebih hanya untuk gengsi, hanya untuk gaya-gaya saja. Allah menjamin diri kita untuk hidup, tapi bukan untuk gaya hidup. Terkadang yang buat kita hancur ini apa? Gaya hidup. Ujungnya berhutang sana sini. Kan kita pakai handphone, yang penting bisa WA, yang penting bisa IG. Karena tadi mau gengsi, tadi harus ada logo Apple-nya, akhirnya berhutanglah sama emak bapaknya, berhutang sama kawannya, hanya demi beli logo saja. Beli handphone elektronik yang tak pakai DP, cukup pakai KTP, sebulannya 400.000, 300.000. Oh ini sih saya bisa, ini saya bisa. Hati-hati, awal dari kehancuranmu adalah hutang. Kita merasa kita bisa beli rumah pakai KPR. Oh ini bisa. Kalau memang mau beli, pastikan uangnya sudah ada di kantong. Jadi belilah sesuatu di saat mampu, bukan di saat mau. Rasulullah itu target terbesarnya adalah nikmati hal-hal yang harusnya menjadi kenikmatan abadi. Misalnya umumnya orang itu kan bilang bahwa nikmat itu ya makan yang disenengin, ketemu orang yang disenangi, ketemu acara yang disenengin, yang disukain. Tapi itu Nabi mengajarkan kita nikmat itu ya sholat. Kita bisa bikin analogi, kalau kita punya problem, pasti ingin ketemu orang yang punya kekuatan untuk menghilangkan problem itu. Kalau kita ingin punya hajat dan ingin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sahabat dimakan Allah, di dalam Al-Qur'an kematian itu hanya diidentikan dengan kata nafs. Ayat ini sudah kita hafal sejari kita kecil. Kullu nafsin, setiap jiwa, dha'iqah, akan merasakan kematian. Tapi ternyata ada kematian yang sudah kita rasakan setiap malam, setiap hari. Yang suka tidur lagi duduk, suka tidur lagi di atas kasur, itu adalah akhul maut, saudaranya mati. Kita bertanya kepada dokter ahli neurologi, apa kata dokter? Ketika orang tidur nyenyak, maka gelombang otaknya yang terendah adalah 0,5. Artinya jika kurang dari itu 0, otaknya mati. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, an-naum akhul maut. Kematian itu, tidur itu adalah saudara kematian. Setengah hez lagi dia mati. Tapi kita diambil lagi oleh Allah. Inilah yang dikatakan dalam surat Az-Zumar, Allah lah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Yang digenggam oleh Allah kembali, berarti dia hidup kembali. Jika dilepas tidak digenggam, berarti jiwanya masuk ke alam barzakh. Apa arti barzakh? Alam trans antara alam nyata ini dengan alam akhirat. Sebenarnya orang-orang seperti kita sudah masuk ke alam barzakh, tapi belum masuk ke dalam alam yang dikuasai oleh otoritas mungkar dan nakir. Jika iya, ini disebut dengan kematian. Sahabat yang melekat Allah, ketika tubuh hancur, apa yang Allah hisab, apa yang Allah tanya, lalu malaikat mungkar nakir bertanya kepada siapa? Tentu bertanya kepada nafs, jiwa. Tidak bertanya kepada jasad ini, karena di jasad sudah mati. Kematian jasad ditandai dengan berhentinya jantung. Tanyalah semua dokter, kematian adalah berhentinya jantung ini mengalirkan darah, memompa darah ke seluruh tubuh. Tetapi di dalam Al-Quran, kematian itu adalah berpisahnya ruh dengan badan. Di saat itulah yang tersisa adalah nafs. Jika tubuh kembali kepada tanah dan dia tidak bisa kembali lagi kecuali kepada tanah, ruh berasal dari hembusan Allah, Allah yang maha qadim, maka ruh itu akan kembali kepada Allah. Lalu ruh itu membackup sang jiwa. Nah, jiwa inilah yang merasakan tersiksa jika tidak dapat menjawab, merasakan kenyamanan jika dapat menjawab. Jadi siapa yang merasakan? Itulah an-nafs, jiwa, sukma. Inilah yang kita sebut dalam bahasa kenabian an-nafs. Sahabat yang makan Allah, jadi jangan khawatir lagi. Siapakah yang ditanya Allah? Itu an-nafs.
Tapi siapa yang menjawab saat ditanya, man rabbuh, itulah ruh. Jika ruhnya tidak kenal Allah, maka jiwanya tersiksa. Jika ruhnya mengenal Allah, maka jiwanya ringan, jiwanya akan tidur, jiwanya akan menikmati tidur pulas. Itulah kenikmatan di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, hati-hati, rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning, bener? Apa semua yang kuning pasti emas? Udah cerdas dah. Bu, hati-hati. إقامة الصلاة ليست في المسجد. وين؟ إذا خرجت من المسجد هل تقيم ما عهدت الله عليه؟ إقامة الصلاة يعني ليس إقامتها في وقتها. هذا أداء الصلاة في وقتها. أنما إقامة الصلاة أثرها عليك. إذا وقفت الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين قد قلتها فسجلت وأجلت وجئت في يوم لا ريب فيه ووضع الكتاب قد قلتها ما شاء الله أن تقولها وحينما خرجت ماذا فعلت؟ أنا لا أريد أن أبكي في هذا الموضوع لأن فيه كثير أهمل. إذا خرجت من باب المسجد حلفت بغير الله وسلمت القدر للجن والعين والسحر فأيها إياك نعبد وأيها إياك